Selamat sore, perkenalkan nama saya William Altur. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Bunda Mulia, Kampus Ancol. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir semester pada mata kuliah Etiquette and Communication Skill dengan dosen pengampu Dr. Kandidat Henilia Yulita SEMM MIKOM. Selamat sore pemirsa, kembali Anda menyaksikan E-News bersama dengan saya, William Altor. Demikianlah E-News selengkapnya. Pemilihan presiden masih 2 tahun lagi. Elit politik menunjukkan kehangatan antara PDIP dan Gerindra. Peluang duet antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Apakah hal ini dapat terjadi, terwujud, dan terrealisasikan? Kami sudah melakukan wawancara kepada fungsionaris DPP Tunas Partai Gerindra dan Sekjen Gempar, Bapak Petrus Sihombing, SH.MH. Untuk membahas lebih dalam, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Petrus Sihombing, SH.MH, selaku fungsionaris DPP Tunas Indonesia Raya Partai Gerindra dan Sekjen Gempar. Selamat sore, Pak Petrus. Ya, selamat sore. Ya, baik Pak. Menjelang Pilpres 2024, Pak, apakah Pak Prabowo dan Bu Puan Maharani berjalan dengan baik? Apakah sudah memiliki perencanaan yang matang untuk presiden dan wakil presiden di 2024, Pak? Ya, kalau misalnya untuk duet Prabowo Puan masih dalam penjajakan. Sampai saat ini hasil keputusan dari Rakernas Partai Gerindra tetap mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Mengenai siapa yang menjadi wakilnya ke depan, kita masih buka peluang-peluang ya dengan partai-partai lain. Mengingat juga Partai Gerindra tidak bisa mencalonkan sendiri, kecuali PDIP ya. PDIP itu bisa mencalonkan sendiri, makanya otomatis Partai Gerindra akan mencari kawan koalisi lah. Makanya belakangan ini Pak Prabowo ke Partai Nasdem, Pak Prabowo kemana itu mencari dukungan untuk supaya dia bisa maju menjadi RI 1. Seperti itu. Baik Pak. Berarti apakah ada visi misi Pak, satu pemikiran dengan Bu Puan nih, adanya chemistry antara Pak Prabowo dan Bu Puan nih Pak? Ada Pak di antara itu? Chemistry mah banyak, banyak ya yang ada. Cuman kan kita lihat lagi menjadi elektabilitas antara Pak Prabowo dan Bu Puan sendiri gitu ya. Tapi di sisi lain kesamaan ideologis kita itu masih sama dengan PDIP. Ideologi kita adalah Pancasila, seperti itu kan. Meskipun dalam pelaksanaannya memang ada yang berbeda dari kami, tapi tetap kami mencari jalan tengah adalah ideologi Pancasila. Seperti itu. Oh, baik Pak. Baik, berarti adanya satu visi misi ya Pak, satu pemikiran chemistry dengan Bu Puan juga ya Pak ya, berarti ya? Ya bukan dengan Bu Puan ya, maksudnya dalam hari ini dengan partainya Ibu Puan, PDIP. Dengan partainya PDIP berarti ya Pak ya? Ya, Baik. betul. Masih ada hubungan baik ya Pak ya dengan PDIP ya Pak ya? Masih ada hubungan baik. Ingat kan kita pernah berkoalisi waktu itu dengan PDIP di 2004 ya, seperti itu Mega Prabowo, seperti itu sampai sekarang. Seperti itu beberapa kepala daerah pun juga kita berkoalisi kok dengan PDIP. Baik. Lalu apakah kehadiran Bu Puan menurunkan elektabilitas Pak Prabowo yang ingin menjadi calon presiden 2024? Karena Bu Puan adalah seorang wanita dan calon wakil presiden wanita, Pak. Bagaimana dengan pendapat Bapak, tanggapan Bapak tentang hal ini? Sejauh ini nggak ada ya penurunan elektabilitas Pak Prabowo jika disandingkan dengan Ibu Puan. Justru malah yang saya tahu PDIP mempunyai basis massa yang luar biasa ya, mengakar dan merumput. Saya tahu sampai bahkan tingkat ranting pun mereka ada. Baik. Tinggal kita lihat aja angin berhembus kemana, seperti itu kan. Tergantung kepada ketua umum. Lagi kalau PDIP itu yang saya tahu semua dibilang petugas partai, gitu kan. Nah, makanya kita kembali lagi ke ketua umum, apakah Prabowo disandingkan dengan Puan
atau Pak Prabowo disandingkan dengan Ganjar. Oke, baik, baik. Berarti tidak ada elektabilitas penurunan apa-apa ya, Pak ya? Tidak ada penurunan sama sekali. Baik, berarti baik, baik. Yang selanjutnya, Pak, eh, Pak Prabowo ini sudah 3 kali, Pak, kalah nih di dalam pemilihan presiden, Pak. Kenapa tetap Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden? Kenapa tidak buka peluang kepada yang lain, Pak? Alasannya kenapa? Ya, Pak Prabowo sebenarnya menginginkan kader lain untuk maju. Cuman semua kan berdasarkan hasil keputusan. Hasil keputusan itu tetap memilih Pak Prabowo untuk maju kembali menjadi calon presiden karena beliau adalah sebagai seorang tokoh. Jadi mungkin saat ini kader-kader Gerindra belum ada yang dianggap pas untuk Baik, menggantikan posisi Pak Prabowo kecuali kepala-kepala daerah gitu. baik, baik, Seperti itu. Jadi baik, untuk saat ini tetap hasil keputusan Rakernas itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak siapapun. baik, baik. Tapi menurut sudut pandang dari Pak Petrus Sihombing sendiri nih, apakah perlu adanya kajian politik yang baik untuk berkoalisasi dengan PDIP untuk sementara ini? Ya, kajian-kajian memang harus ada ya. Ya ada misalnya contohnya basis suara PDIP di mana, basis suara Partai Gerindra di mana, kekuatan Partai Gerindra di bidang apa, kekuatan di PDIP di bidang apa. Justru itu saling menguatkan. Gitu. Makanya kan koalisi itu untuk menguatkan sesama pasangan atau calon untuk meraih kemenangan. Oh, baik, baik, baik. Berarti Nah, berarti apa yang Bapak jelaskan berarti Pak Prabowo adalah harga mati untuk menjadi presiden 2024, Pak. jelas dong, jelas. Sampai kapanpun Prabowo harus kita dukung menjadi RI 1. Oh, dan apa tanggapan Bapak mengenai bahwa Pak Prabowo menjadi calon presiden 2024 karena dia adalah mantan Menteri Pertahanan di tahun sekarang di eranya Jokowi? Dan apakah beliau memiliki taktik dan strategi-strategi untuk melindungi bangsa, Pak? Serta memiliki leadership yang baik, Pak? Ya, kita bisa lihat ya, Prabowo waktu itu kan mantan Danjen Kopassus ya. Jadi secara sisi pertahanan, keamanan, dan strategi, ya kan? Karena kan kita harus apa ya, harus lebih tahu geopolitik dari suatu negara. Jadi ya dengan adanya apa ya, hal yang Prabowo miliki dari zaman dulu mungkin bisa menjadi salah satu bekal beliau maju dan jika Baik, Tuhan menghendaki ya beliau jadi gitu. baik, baik. Berarti apakah jika Pak Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan sekarang dan dia akan menjadi calon presiden di 2024 Hmm, dengan Bu Puan yang menjadi mantan DPR, ketua DPR, hmm. apakah akan maksimal, Pak, kerjaan di Ya kabinet? kembali lagi kan politik itu 1+1 nggak mungkin 2 ya. Politik itu 1+1 7, 1+1 bisa 5. Jadi kita lihat aja apakah keputusan dari PDIP itu kebukuan atau bisa jadi Prabowo Jokowi ya kita tidak tahu seperti itu. Sangat menarik ya nggak? Betul, betul, betul. Sangat menarik sekali ya, Pak ya. Jika Ya, jika Pak Prabowo menjadi wakil presiden, Pak, apakah anggota-anggota Gerindra akan menerima hal itu, Pak? Dan Bu Puan kembali akan lagi kita calon kembali presiden? lagi kita melihat keputusan. Kan ini sekarang lagi berkembang amandemen yang ketiga ya, Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah kalau misalnya Jokowi lagi gabung dengan Prabowo ya kita lihat lah semua bisa berubah lah politik itu. Makanya saya bilang 1+1 di politik nggak mungkin 2. Gitu. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Seperti itu. Baik, Pak. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak, semakin mengerucut nih kita nih. Nah, ya. Sejarah dari Gerindra dan PDIP nih, kemesraan Gerindra dan PDIP ini pernah terjadi di tahun 2009, Pak. Dengan adanya Ya, betul. batu tulis, betul ya, Pak ya? Nah, betul. PDIP dan Gerindra bercerai di Pilpres 2014. Saya ingin bertanya kepada Bapak Petrus, apakah Gerindra tidak trauma lagi akan ditinggal PDIP, Pak? Meskipun sekarang sedang
masa-masa mesra-mesranya, Pak? Nah, kan namanya politik ya. Politik kan bisa bercerai, bisa nikah lagi kan. Seperti itu. Ya, Jadi ya. bagi kami ya nggak ada masalah. Yang penting tetap kita masih menggunakan politik nasi goreng itu. Ya kan, Oh. yang enak kita makan, yang enak kita buang. Ya kan? Seperti itu. Tetapi saya pernah dengar dari salah satu kutipan Pak Prabowo berkata seperti ini, Pak, "Kita tidak boleh ada dendam," katanya. Apakah benar? Terus ya dendam memang nggak ada dalam politik itu, nggak boleh dendam. Nggak boleh dendam ya, Yang Pak? ada politik itu bawalah bergembira gitu supaya hasilnya pun nggak dendam. Kalau kita bawa dendam ya kapan berpolitik gitu kan? Karena politik itu pada dasarnya adalah bagaimana seni mempengaruhi seseorang, itu kata Profesor Dr. Miriam Budiarjo. Seperti Oh, itu adalah politik itu bagaimana kita mempengaruhi seseorang. Nah, baik. kalau kita mempengaruhi seseorang harus berbuat dendam, nah itu sama aja kita itu nggak pandai dalam memainkan seni peranan kita sebagai seorang pemimpin. Oke, baik, Seperti baik. itu. Berarti Pak Prabowo ini adalah sosok yang tepat ya, Pak, ya, untuk menjadi politik yang luar biasa ya, Pak, ya? Ya, betul, betul. Seperti itu. Jadi kalau you mau berpolitik, nggak usah lah pakai dendam. Justru bawa happy aja gitu. Mau happy aja ya, Pak, ya? Dan Bawa yakin happy aja. bahwa, hal ini terjadi, hal-hal positif itu terjadi ya, Pak, ya? Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau kita bermainnya dengan dendaman, nggak usah jadi politisi aja. Oh, Seperti itu. baik, baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini sudah luar biasa banget nih, kita sudah sangat luar biasa banget. Sebagai partai yang besar, Pak, Partai Gerindra, preferensi Gerindra untuk Pilpres 2024 itu berapa, Pak, pasangan yang cocok untuk capres maupun wakil presiden, Pak, di 2024 yang bisa berkontestasi, Pak? Negara kita kan negara demokrasi ya. Jadi ya kalau bisa lebih dari satu malah justru bagus ya. Mau dua, mau tiga, mau empat justru lebih bagus. Karena kan supaya tidak terpolarisasi isu-isu agama. Ini kita harus hindari pola-pola isu-isu agama. Jadi Baik, lebih bagus tiga ya kalau menurut saya ya. Jadi supaya tidak terpecah seperti tahun 2019 kemarin seperti itu. baik. Dan dengan sudut pandangnya Pak Petrus Sihombing, apabila Bu Puan dan Pak Prabowo tidak menjadi presiden di 2024, bagaimana Pak sikap Bapak terkait dengan hal ini? Bagi saya melihat dulu keputusan di partai itu seperti apa gitu ya. Jadi saya nggak bisa menyatakan bahwa A, B, C enggak. Tapi kalau pernyataan saya sebagai pribadi, justru ini bukan sebagai seorang kader atau pengurus fungsionaris ya, tapi sebagai pribadi justru bisa bagus juga kalau misalnya Pak Prabowo menjadi kingmaker. Gitu. Oh, baik. Tapi kan semua tergantung kepada hasil musyawarah partai, ya kan? Baik. Seperti Tetapi itu. tetapi sejauh ini Partai Gerindra ini sudah berjalan dengan baik ya Pak ya untuk melaksanakan hal-hal yang seperti ini ya Pak ya. Sudah katam ya Pak ya sepertinya. Oh sudah katam dong, kan sudah paten-paten semua senior kita yang di sana toh. Sudah paten ya Seperti Pak ya. itu. Sudah paten, sudah memahami lah Baik. intrik-intrik situasi kondisinya politik di Indonesia seperti apa dan bagaimana sehingga kita harus pay to win. Makanya kan Gerindra terus di posisi 3 besar. Baik. Baik, baik, baik. Berarti Gerindra terus maju ya Pak ya. Berarti di Ya, sekarang ini tuh, ya Pak ya. Karena tuh, luar biasa sekali ya Pak ya. tuh. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Terima kasih ya, kesempatannya sudah bisa kita ngobrol-ngobrol dengan baik Pak hari ini. ya, terima kasih juga. Si Hombing Semoga sukses. selaku Ya, fungsionaris Partai Gerindra dan Sekjen Gempar. ya, Atas kesempatannya, ya, atas terima waktunya, kasih. terima kasih. Demikianlah E-News pada hari ini. Semangat untuk melakukan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya William Altur mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.